Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tema yang akan saya bawakan adalah kehilangan Kristus di dalam kehidupan. Kehilangan Kristus di dalam kehidupan. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema yang saya sampaikan tadi adalah kehilangan kehidupan Kristus. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak bisa melupakan apa yang ada di belakangnya. Banyak orang masih mengingat sesuatu yang sifatnya tidak bernilai di hadapan Tuhan, yang seharusnya dianggap sampah, tapi dianggap sesuatu yang mulia oleh manusia. Karena apa? Karena itulah sehingga manusia kehilangan kehidupan Kristus. Dahulu Paulus mengalami hal itu. Ia terlalu perhatian terhadap hal-hal yang lahiriah. Dia sebagai orang Yahudi begitu bangga. Dia juga bangga sebagai seorang Ibrani. Ia bangga juga mentaati hukum Taurat dengan tidak bersalah. Dia bangga juga sebagai orang Farisi. Kebanggaan-kebanggaan inilah yang membuat Paulus tidak sampai kepada Kristus. Namun dia menanggalkan semuanya itu. Dia melupakan semuanya itu. Karena hal itu tidak bernilai, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Perhatikan ayat ini saudara. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Yang pertama, lupakan apa yang di belakangku. Apa itu yang di belakangku? Saudara, yang di belakang Paulus adalah kebanggaan-kebanggaan, pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan. Ya, mendirikan gereja-gereja, membangun gereja-gereja luar biasa di Eropa. Karena tangan Tuhan, karena perbuatan Tuhan memakai ia. Namun dia bisa melupakan hal itu. Dia bisa mengabaikan hal itu. Dia berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi, yaitu hadiah dari surga yang diberikan Bapa kepadanya. Itu panggilan surgawi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara, kadang kita merasa sudah mencapai sesuatu, merasa jaya, sehingga kita mengabaikan sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih penting, yaitu memperoleh panggilan surgawi, yaitu mendapatkan Kristus, mencapai Kristus. Karena Kristus telah menangkap kita, kita juga perlu mengejar Kristus supaya panggilan surga itu menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Ini yang menjadi goal daripada Paulus. Melupakan apa yang di belakang. Kebanggaan-kebanggaan itu dianggap sampah, dianggap sesuatu yang berlalu dalam hidupnya. Saudara, ini menarik sekali. Kadang-kadang manusia tidak bisa melupakan apa yang dia capai, apa yang dia miliki. Sesuatu yang dia miliki itu sukar sekali untuk dilupakan. Tetapi sesuatu yang selalu merasa menjadi perhatian lebih daripada perhatian mengejar goal,
yang disampaikan oleh Paulus menjadi sesuatu yang sangat berarti penting, yaitu panggilan surgawi, yaitu panggilan Allah, yaitu hadiah yang Allah sediakan, melampaui daripada hal yang sementara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kebanggaan-kebanggaan ini dianggap tidak penting oleh Paulus. Saudara-saudara, harusnya kita memiliki sikap yang seperti ini, sehingga kita tidak kehilangan kehidupan Kristus. Kalau Kristus sudah mendapatkan kita, kita kejar, kita berjuang untuk sampai kepada rupa Kristus yang menjadi nyata dalam hidup kita. Itulah panggilan surgawi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, janganlah kebanggaan-kebanggaan itu merupakan sesuatu yang menjadi kemuliaan kita. Kebanggaan itu harus kita lupakan. Itu yang harus kita tanggalkan. Melupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya melupakan tentang kebanggaan. Yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan apa yang kita capai. Kita mungkin merasa lebih daripada orang lain. Punya harta banyak, punya mobil banyak, punya jabatan yang baik. Tapi itu merupakan satu kesombongan. Itu sesuatu yang tidak berharga. Dan itu sampah. Itu kata Paulus. Di sini maksudnya bukan berarti mobil, rumah itu nggak perlu, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menjadi satu keangkuhan, kesombongan akan hal yang kita miliki, itu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Justru kita kehilangan kehidupan Kristus. Justru kita tidak bernilai di mata Allah karena kesombongan tersebut. Saudara, ada hal yang ketiga. Tadi yang kedua adalah kesombongan, sehingga kita melepaskan kemuliaan Kristus. Kita anggap dunia ini menjadi kemuliaannya, harta dan segala milik, jabatan dan apa saja yang kita anggap lebih perhatiannya daripada panggilan surgawi, yaitu mengejar Kristus, menjadi serupa dengan gambar Allah. Dan Tuhan berkenan memberikan hadiah sebagai panggilan surgawi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sesuatu yang harus diletakkan di belakang. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kepentingan pribadi, terlalu perhatian pada diri, self interest, kepentingan diri. Yang ketiga, kepentingan diri, selalu minta diperhatikan. Ini juga dapat membuat kita kehilangan kehidupan yang bernilai, menjadikan kita tidak dewasa rohani. Karena apa? Kepentingan diri, selalu mau menjadi pusat perhatian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sangat disayangkan ada banyak orang-orang seperti ini. Dan dikatakan oleh Paulus, hal-hal yang dianggap sesuatu kebanggaan, yang dianggap sesuatu kesombongan, yang dianggap sesuatu kepentingan pribadi, diletakkan di belakang, lupakan. Itu kata Paulus, saudara. Dan itu firman Tuhan. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya itu adalah sampah, satu kotoran yang membuat kita tidak bisa melangkah mencapai apa yang di depan kita. Karena sudah merasa puas diri, kita kehilangan sesuatu esensial, panggilan surgawi. Kita sama dengan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang dan tidak mau melepaskan apa yang di belakang, berlari menoleh ke belakang dan tidak berlari ke depan, tidak berlari di hadapannya untuk maju, melainkan dia mundur ke belakang.
dia kehilangan sesuatu yang berarti. Itu istilah sehingga menjadi tiang garam. Saudara, sesuatu sampah tidak mungkin sesuatu yang sangat berharga. Sampah itu dibuang, saudara. Sesuatu kotoran tidak mungkin didekat-dekatkan. Kehidupan yang kotor tidak mungkin menjadi sesuatu yang dekat dengan Tuhan, saudara. Dan itu sesuatu kehidupan yang kotor. Itu yang kita mau suguhkan kepada Tuhan kah? Itukah yang akan menjadi kita persembahkan? Kebanggaan akan hal-hal lahiriah, kesombongan akan hal-hal lahiriah, kepentingan-kepentingan pribadi, interest pribadi. Itu sesuatu yang memuakkan, bukan sesuatu kejayaan, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang memalukan di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia itu hal yang lumrah, hal yang biasa, tetapi sesuatu yang memalukan di hadapan Tuhan. Menjijikkan, sampah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mulai dari roh, kita harus perjuangkan dengan dipimpin oleh roh. Jangan lagi dikuasai oleh daging. Kalau kita sudah mulai dengan roh, kita harus akhiri dengan roh. Sehingga apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur dengan roh, kita tuai kekekalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat disayangkan kalau kita mulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Kehilangan kehidupan Kristus merupakan sesuatu yang hampa di hadapan Allah. Sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang sia-sia. Apakah pada pencapaian-pencapaian yang kita kejar bertahun-tahun dengan usia yang bertambah, kita akhirnya terpuruk oleh karena tidak berarti di hadapan Allah. Tetapi di hadapan manusia mungkin saudara dihormati, mungkin saudara dianggap sesuatu hal yang mengagumkan, mempesona banyak orang, tapi dianggap oleh Allah itu sesuatu yang tidak berarti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maukah kita menganggap sesuatu yang sampah itu berada di belakang kita dan lupakan? Kita berlari pada panggilan surgawi, ada hadiah surgawi, supaya kita juga sampai kepada tujuan yang sebenarnya, goal yang sebenarnya. Goal sebenarnya bukanlah dunia ini. Goal sebenarnya bukan kebanggaan dan kejayaan kehidupan ini. Saudara bisa, saudara mengalami sesuatu kesuksesan. Saudara bisa mengalami suatu keberhasilan, Bapak Ibu. Saudara bisa mengalami hal itu. Tapi bukanlah itu menjadi keagungan saudara, menjadi kemuliaan saudara, menjadi bagian hidup saudara. Tapi yang menjadi bagian hidup saudara adalah Allah. Yang menjadi kemuliaan saudara adalah Allah. Yang menjadi keagungan saudara adalah Allah. Yang menjadi kebanggaan saudara adalah Allah. Itu yang berarti di hadapan Allah. Itu yang berkenan di hadapan Allah. Itulah kemuliaan sesungguhnya, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, lupakanlah apa yang di belakang. Capailah yang menjadi tujuan yang sebenarnya, goal yang sebenarnya, panggilan surgawi. Saudara, berjuanglah untuk itu, sehingga rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara. Sangat disayangkan, saudara mungkin tidak tahu hal ini. Mungkin saudara menganggap itu hal yang biasa. Hal itu mungkin sesuatu yang gak perlulah dirisaukan. Tetapi hal ini penting sekali. Kalau saudara mau melangkah, mencapai pencapaian yang Allah kehendaki, yaitu panggilan surgawi, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, sesuatu yang sia-sia jangan dianggap sesuatu yang paling mulia, menjadi pusat perhatian. Oh, sangat disayangkan Bapak, Ibu, dan saudara. Saudara akan kehilangan yang sangat esensial, yang sangat berarti. Saudara akan mengalami kehampaan dalam kehidupan ini. Saudara akan mengakhiri dengan sesuatu yang tragis. Karena saudara melupakan pencapaian yang sebenarnya, yaitu panggilan surgawi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah, kita mempunyai hubungan dengan Allah itu karena anugerah yang Allah berikan sebagai kebenaran, di mana kita mempercayai Kristus. Itu anugerah Allah yang Allah berikan.
ketika kita kehilangan kepercayaan yang sesungguhnya dengan Kristus. Kita sudah tidak dapat dipercayai oleh Allah. Kita sudah tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita mengasihi Allah sungguh-sungguh. Dan Allah mengasihi kita juga dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mengalami sesuatu perkenanan di hadapan Allah. Tetapi kita sudah tidak dipercayai lagi oleh Allah. Karena dunia ini menjadi kemuliaan buat hidup kita. Maka kita sudah kehilangan kehidupan Kristus. Ingatlah apa yang saya sampaikan ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, dan saudara. Bagi yang sakit, saya mau doakan. Bagi yang punya masalah, saya juga mau mendoakan. Bagi yang tertekan kehidupannya, saya juga mau mendoakan. Bapa di surga, Tuhan memberkati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan ini meneguhkan hati mereka untuk berjuang mencapai sesuatu panggilan surgawi, agar mereka juga mendapatkan sesuatu yang berarti oleh karena perkenanan Allah, hadiah surgawi, panggilan surgawi, biarlah dapat diperjuangkan oleh mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus dibebaskan dari sakit penyakit. Penyakit berat atau penyakit ringan atau penyakit yang menjadi pergumulan hidupnya. Dilepaskan Tuhan saat ini. Saudara yang mendengarkan ini, dilepaskan Tuhan saat ini. Saudara yang mendengarkan ini, dilepaskan Tuhan saat ini. Yang mengalami sakit saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, dilepaskan Tuhan. Dibebaskan Tuhan. Dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagi saudara mengalami pergumulan, beban berat, Tuhan melawat Bapak Ibu, menjamah, sehingga beban itu Tuhan ambil. Tuhan memberikan pertolongannya, mengangkat beban itu, membimbing Bapak Ibu, dan menyelamatkan Bapak Ibu dalam nama Yesus, sehingga saudara bisa melewati masa-masa yang sulit, beban yang berat. Saudara bisa menemukan jawaban oleh karena Tuhan membuka jalan keluar bagi Bapak Ibu. Saya berdoa juga buat Bapak Ibu yang mengalami satu hal, tekanan-tekanan kehidupan. Saya berdoa Tuhan angkat tekanan tersebut. Tuhan sertai, beri penghiburan dalam nama Yesus, sehingga mereka ini bersuka cita dan mereka mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa orang yang mengalami iman yang rapuh oleh karena situasi keadaan sekarang. Tuhan memberikan kekuatan, perbaharui jiwa mereka, sehingga mereka mempunyai pengharapan yang baru. Harapan dengan Tuhan, ada masa depan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan semangat yang baru. Berikan roh yang berapi-api dalam nama Yesus, sehingga orang ini mengalami satu sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah damai sejahtera Bapa dari Yesus Kristus dan Roh Kudus ada dan menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan dan selamat berbahagia. Haleluya. Haleluya. Amin.